Oke, udah masuk belum ya? Belum, Bang. Kalau udah belum. Belum. Gue layar wis. Ya, Oke. Mlebu gak gambarku, Mam? Kayaknya beda ya internetnya. Sik, coba sekali lagi. Masuk gak kalau ini? Oh, bisa. Bisa, Mam. Aman. Oke. Selanjutnya udah masuk, langsung ke beban portal. Nah, beban portal ini ada beban mati, ada beban hidup, dan ada beban apa lagi, lupa lah. Nah, yang beban mati ini ada dua, beban mati dinding pada balok sama beban mati yang ada di plat lantai. Nah, pertama ini saya akan jelaskan beban matinya. Beban mati pada balok induk akibat dinding. Nah, kalau nggak masuk nanti interupsi aja ya, teman-teman. Terus kalian kan udah dikasih spesifikasi dari asisten, dari asisten. Misal kalian kedapatan dinding bata gitu atau batako. Nah, kalian bisa cari berat dinding batako atau bata merah itu di SNI 1989 tuh ya. Jadi kita tahu nih, misal berat bata merah, misal itu satu batunya beratnya itu 450 kg per meter persegi. Ini kan berat luasan. Nah, yang kita penginkan itu berat per meter lari atau berat memanjang meter lari. Jadi ini misal nih beban dinding pada balok induk, misalnya yang dari lantai 1 ke lantai 10. Nah, itu rumusnya itu T atau tinggi as ke as dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 2 ke lantai 3. Karena ini tipikal, ini diambil satu aja perhitungannya. T-nya misal 3 meter dikurangi setengah H induk ditambah setengah H induk, ini maksudnya setengah tinggi balok induk yang di bagian bawah atau ditambah setengah H induk di bagian atas. Nah, ini 3 ini tinggi as ke as, terus dikurangi setengah kali 0,5. 0, ini dimensi H induk. H induk itu mana ini loh. AutoCAD-nya kelihatan nggak ya? Misal nih, ini dari lantai 1 ke lantai 2. Ini tembok nih. Kelihatan kan? Nah, ini balok lantai 1. Ini balok induk lantai 2. Nah, H induk pertama itu bisa ini H induk yang bagian bawah, berarti setengah dari dimensi balok lantai 1. Dan ditambah setengah H kali H induk 2. H induk 2 itu balok lantai atasnya gitu. Nah, jadinya ketemulah tinggi efektif atau T aksennya itu 1,5 gitu. Paham nggak? 2,5, sorry, 2,5 yang ini. Kalau mau tahu tinggi efektif di AutoCAD itu sebenarnya bisa dicek ini sih, ini ke ini. Nah, dia harusnya sama nih, 2,5 gitu. Yang dimaksud tinggi efektif itu ini, yang akan membebani balok itu. Kalau ini tampak dari arsitekturalnya, ini kan kayak gambar bata aja. Kalau dari strukturnya gini, dia akan membebani beban merata seperti ini. Ini misal aja ya, balok lantai 1 ke balok lantai 2.
Itu rumusnya ada di modul, ya inilah pokoknya tinggi efektif sama dengan T dikurangi setengah H induk bawah ditambah setengah H induk atas. Pokoknya setengah dari balok induk yang bawah ini, terus setengah H induk balok lantai 2 gitu. Terus bebannya itu T aksen dikali BJ dinding bata. Ini tergantung kalian dapat bata atau batako atau segala macam. Dari T aksen ini tinggi efektif dikali BJ dinding bata ini. BJ dinding bata itu dari mana? Dari yang tadi saya jelaskan di SNI 1989 gitu. Ada yang dapat batako, ada yang bata, nanti itu biasa asisten yang ngasih materialnya, spesifikasi materialnya. Terus kalau misalkan kalian tanya, Mas, ini H induknya dimensinya dapat dari mana? Sebelumnya itu boleh kalian asumsi dulu atau preliminary design pakai SNI. Kalau saya dulu pakai preliminary design, dihitung kira-kira dimensi yang pas itu berapa itu. Ketemulah dimensinya hanya 500 gitu. Kalau dulu saya gitu. Tapi nanti koordinasi aja sama sistem masing-masing, boleh langsung asumsi aja. Asumsi dibuat tabel ini kayak gini, hanya berapa gitu. Nah, terus beban dinding misal jika ada yang kena tangga itu, berarti kan ada balok bordesnya. Jadi konsepnya nggak langsung menyeluruh dari lantai 1 ke lantai 2 kayak gini, enggak. Tapi ada kayak jeda gitu loh, dibagi lagi balok bordes nih. Ini misal nih, dari lantai kedua ke lantai 3 ini ada bordes. Kelihatan nggak? Kelihatan lah harusnya. Kalau nggak kelihatan interupsi aja. Nah, jadinya sama aja secara konsep, berarti dihitungnya 2 kali. Yang bagian ini, bawah ini, sama bagian atas, tinggi efektifnya. Gitu. Nah, rumusnya misal yang bagian bawah dulu, berarti T as ke as ke as. Nah, T as ke as balok lantai kedua ke bordes, as ke asnya. As ke as itu anggap aja inilah ya, as ke as. Nah, ini as ke as ini jaraknya berapa gitu. Biasanya setengah dari tinggi gedung biasanya. Misal tinggi per lantainya ini 3 meter, biasanya bordesnya itu setengahnya, 1,5 meter atau 2 meter gitu. Nanti koordinasi sama asisten. Ini misalnya 1,5 nih, punya saya yang kiri ini, yang ini. Misalnya tingginya as ke asnya 1,5 dari balok lantai 2 ini ke bordes, dikurangi setengah H balok induk. Setengah balok induk itu berarti yang bawah nih, setengah balok lantai 2 ini ditambah setengah H balok bordes. Setengah H balok bordes yang ini, yang bagian ini. Ketemulah tinggi efektifnya 1,1 gitu. Tinggi efektif berarti tinggi beban yang akan membebani itu ini, tingginya 1,1 meter gitu. Terus kalian hitung bebannya, jadi bebannya itu H efektif, T efektif ini dikali BJ dinding batanya berapa, tadi kan 1,1, ya udah biasa 330 kg per meter lari, atau nanti dikonversi ke kilonewton, itu wajib. Itu baru yang bagian bawah. Terus yang bagian atas ini, atasnya bordes, sama aja konsepnya. Berarti kan tadi setengahnya, ini kan KAS 1,5, berarti kan ini 1,5 juga kalau tingginya 3 meter. Berarti 1,5 dikurangi setengah H balok induk, berarti balok yang atas ini, ditambah setengah H balok bordes. Konsepnya sama, pokoknya setengah-setengah dari balok yang atasnya sama bawahnya. Nanti ketemunya pasti sama 1,1, terus ya 330 dikali misal 1,1 tinggi efektifnya, nanti dikali dinding batako. Rasa itu untuk dinding. Terus keplat lantai. Plat lantai ini ada 2 tipe bebannya ya, ada beban mati yang membebani.
Ini satu-satu masih beban mati nih. Beban mati tinggal hitung, jadi kan breakdown dulu item-item yang akan membebani palat lantai. Berarti kan berat per lantainya itu sendiri, terus pasir, spesi, keramik, mechanical and plumbing, plafon, dan waterproof. Kalau ada waterproof, ini biasanya untuk dak bertahan. Yang ini. Nah, yang biasanya yang dari keramik, mechanical plumbing, plafon ini udah ada di SNI. Itu kira-kira beratnya itu berapa, itu ada biasanya di SNI 1989. Nanti kalian tinggal copy aja dari SNI itu. Nah, yang beton bertulang ini kalian harus tahu udah mendapatkan tebalnya dulu dari preliminary design itu atau asumsi awal itu. Misal ini punya saya 15 cm tebal platnya dikali berat jenis beton 2400 kg per meter kubik, ini udah ketetapan, ada di SNI juga. Nanti ketemulah berat per luasan. Jadi kalau plat lantai itu berat per luasan ya, kilogram per meter persegi atau kilonewton per meter persegi. Ketemulah 360. Pasir sama 0,05 dikali 1600. Nah, kalian harus hafal yang berat-berat ini. Berat beton bertulang, pasir, spesi itu dapat dari SNI 1989 ini. Cari aja di sini, pasti ada nih. Di beton bertulang ini 2400. Tuh, kalian harus udah hafal itu. Nah, nanti kalau udah tinggal dijumlah aja totalnya. Ini total keseluruhan berarti 5,28 kalau punya saya. Nanti dihitung aja. Itu untuk beban pada plat lantai. Terus beban mati untuk plat tangga. Nah, langkah pertama kalian harus nentuin segmennya ya. Misal segmen bordes ini. Misalkan lantai saya nih dari lantai 1 ke lantai 10 nih 3 meter tingginya. Nah, saya pecah itu di bordesnya di setengahnya biar enak aja. Setengah 150 atau 50 itu untuk ketinggian bordesnya. Terus nanti kalian bisa dari ini asumsikan antrit sama optrit. Nah, untuk asumsi antrit optrit ini kalau bisa angkanya yang bulat, jangan yang koma gitu sih. Nah, misalnya nih. Nah, ini asumsi antrit saya itu 28, pokoknya bisa imbang gitu loh, diimbangin aja masing-masing anak tangga, jangan sampai nggak imbang. Nanti bordesnya itu ya kira-kira aja 150, boleh minus dikit, kurang dikit, pokoknya minimal 150-an lah. Ini untuk gambarannya. Jadi ini antritnya 28, tingginya saya 20. Nah, nanti kalian bisa asumsi berapa itu standarnya kalau di Indonesia itu ada. Setelah dapat antrit optrit, misalnya saya antritnya 28, uptritnya 15, nanti cari ketebalan anak tangga. Ketebalan anak tangga itu alfa sama dengan tan alfa sama dengan arstan, salah nih, alfa sama dengan arstan 15/28. Nah, 15 itu apa? 15 itu uptrit. Maaf Mas Imam, macet Mas. Itu antrit. Terus ketemulah 9,8 kita itu 90 mari masuk. Kayak ya? Masuk belum? Putus-putus, Mam. Yo, saya tak cari sinyal. Harusnya sapi. Aduh. Layarnya udah masuk kan? Layar aman. Masuk lancar. Ya udah. Diperbesar aja, Mam, yang PDF-nya. Dari antrit ya berarti. Oh iya, siap. Nah, kalian dari tak ulang lagi lah. Awalnya itu asumsi antrit sama uptrade. Pokoknya dibuat ya kalau bisa antrit uptrade-nya bagus lah.
angkanya bulat-bulat semua. Nah, setelah antrit ini udah, kalian cari sudut alfa. Sudut alfa itu alfa sama dengan arcstan dibagi arcstan upgrade dibagi antrit 15 bagi 28. Nanti ketemu sudut alfa. Setelah sudut alfa udah ketemu, kalian cari sudut beta. Beta itu 90 derajat dikurangi sudut alfa itu ketemu 61. Nah, 61 ini buat apa? Buat cari tebal efektif anak tangga. Nah, tebal anak tangga itu sin 61 sin sudut beta itu dikali uptrade dikali tinggi itu 3 per anak tangga ya uptrade. Ketemulah tebal efektif itu 13,22 cm atau kalau dibulatin ya 0,14 meter atau 14 cm gitu. Nah, kita udah tahu nih tebal anak tangga 0,14. Berarti tinggi berat anak tangga itu sama dengan berat biji beton dikali tinggi efektif. Ini. Yang 0,5 ini enggak dipakai. Ini salah ini yang 0,5 ini enggak. Nah, 0,5 ini enggak. Jadi berat jenis beton kilogram per meter kubik dikali tebal tinggi efektif tadi 0,14 ketemulah berat beton bertulang kali nanti ketemu 168 kg per meter persegi. Jadi kalau di plat itu beratnya berat per meter persegi, berat per kuasa gitu. Jadilah ini berat anak tangga per anak tangga ya, atau anak tangganya itu. Terus dari di anak tangga itu ada apa lagi? Tentu ada spasi, ada keramik juga kan. Nah, kalian hitung juga spasi itu asumsiin aja tebal spesi misal 2 cm dikali 2100 sama dengan 42 kg per meter persegi. Terus berat keramik itu berapa? 24 kg per meter persegi. 24 ini dari mana? Dari SNI. Dari SNI ini. Nah, nanti di total, berarti kan berat total yang akan menumpu anak tangga itu berat anak tangga ini 168, 42 sama 24 ketemulah total beban mati pada anak tangga 234 kg per meter persegi gitu. Nah, tangga ini dihitung berarti ada 3 ya, karena kan ada misal nih basement ke lantai dasar nih kan 4 meter. Berarti kalian ngitung 1, terus lantai dasar ke lantai 1 itu berapa? Mungkin 3,5 gitu ya. Berarti ada 2 anak tangga yang berbeda kan. Terus lantai 1 ke lantai 2 itu 3 meter misal. Berarti ada 3 tangga. Nah, 3 tangga itu berarti beda-beda atau tingginya. Berarti dianalisis 3 kali. Itu kalau masing-masing lantainya tingginya sama, itu cukup sekali analisis saja. Misal nih, lantai 1 sampai lantai 10 kan sama nih. Lantai 1 ke 2 3 meter, 2 ke 3 3 meter, 3 ke 4 dan seterusnya 3 meter, maka perwakilan aja 1 aja. Tapi kan nanti kalian ada basement juga yang 4 meter kalau nggak salah itu. Terus lantai dasar ke lantai 1 itu berapa kan. Nah, itu kalau tingginya berbeda-beda berarti tangganya juga berbeda-beda tingginya. Nanti sudutnya beda-beda. Makanya dianalisis mungkin 2 kali atau 3 kali. Terus ada bordes. Bordes ini konsepnya sama sih. Di breakdown aja yang akan menumpu atau membebani bordes itu kan pasti keramik, spesi, berat bordes itu sendiri. Pasti itu aja udah. Nah, ini kalian bisa asumsi spesinya sama 2 cm gitu. Ya udah 2 cm kali 2200 nih berat spesinya. Jadi ketemu 44, terus beban keramiknya 24 sama. Misal kalau ada pas ya asumsiin pas berat masih. Nah, berat matinya beton berat matinya plat bordes itu sendiri itu kan berarti tebal plat bordes dikali berat jenis beton. Nah, ini kurang nih, ini kurang 1, berarti
berat matinya pada plat bordes. Sama konsepnya, berarti 2400 kali tebal bordes gitu aja. Itu nanti di total ketemulah total beban mati yang akan menumpuk pada bordes gitu. Terus hanya beban lift ini kalian nggak usah ngitung, nanti cari aja di katalog, sesuaiin aja spesifikasinya, sesuai ruangan yang pas. Itu nanti di katalog itu ada beban yang akan menumpu pada balok lift. Tuh nanti berapa itu ada. Nanti lihat aja di katalog, nanti dikasih asisten gitu. Terus setelah itu beban mati selesai, kita ke beban hidup. Beban hidup pada portal itu nggak ngitung, kita cuman copy paste dari SNI 2013. SNI 2013 ini. Nah, misal kalian kebagian rumah sakit. Jadi beban hidup ini lebih nyesuaiin tipe bangunan apa yang sedang kalian bangun gitu. Misal kalau rumah sakit kan berarti ada ruang operasi segala macem, ada garasi. Nah, itu beda-beda. Tiap item ruangan itu masing-masing ruangan mempunyai beban beda-beda sesuai SNI-nya gitu. Nah, ini bentar saya bukain dulu SNI-nya. Nah, ini kelihatan kan, misal nih mungkin rumah sakit, berarti ruangan saya kan ada ruangan koridor, ada ruang operasi segala macam. Nah, di sini ada. Nah, ini misal rumah sakit ada ruang operasi, berarti beban yang akan menumpu di ruang operasi itu sebesar meratanya 2,87 kN per meter persegi. Atau kalau mau dipinter pusat 4,45. Tapi pas input etap kita pakainya beban merata ini ya, beban luasan biasanya kalau plat. Terus ruang pasien itu 1,92 kN. Terus koridor di atas lantai pertama itu 3,83 gitu. Nah, ini untuk beban hidup ini ya. Jadi sesuaiin spesifikasi proyek kalian. Misal kalau hotel ya, hotel itu apa aja, berarti kan kamar segala macam, hunian, koridor tetap ada gitu. Terus garasi itu pasti ada. Misal sekolah ya ada perpustakaan, ada tempat kelas gitu. Nah, nanti kalian cari di SNI 1727 2013. Atau kalau mau lebih terbaru pakai RSNI 2018. Itu bebas nanti. Itu aja. Jadi nggak ngitung kalau yang ini. Ini nggak ngitung. Sesuaiin aja. Itu yang bisa saya jelaskan ya, beban mati dan hidup pada portal. Saatnya saya kembaliin ke Mas Algi untuk beban anginnya. Oh iya, makasih. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 3, Mas. Oh, jam 3. Oke, terima kasih, Mam. Kita lanjut ke beban angin portal. Nah, beban angin portal ini sama persis kayak perhitungan beban angin atap. Yang membedakan apanya? Membedakan itu cuma di yang pertama itu ada di bentar. Ini kan sama semua, NA-nya juga hitung NA, juga ngitung IZ, hitung C, hitung Z juga, hitung Q-nya juga. Nah, yang beda ada di B. Yang tadi B-nya itu lebar atap kalian, kalau B ini itu panjang dari gedung kalian, dan hanya ini cuma dari lantai dasar. Jadi dari lantai dasar ini ya, ini kan basement, lantai dasar sampai lantai teratas kiri.
Terus yang membedakan lainnya ada di ini sama, tetap pakai GCP-nya 0,18 sama. Lah yang beda ada di ini koefisiennya CP-nya. Tadi kan CP-nya sebelumnya pakai yang ini kan CP-nya 0,3 sama 0,6 yang dipengaruhi oleh kemiringan atap. Nah, sedangkan untuk gedungnya itu, untuk portalnya itu dipengaruhi oleh tinggi dari atap tersebut. Dipengaruhi oleh lebar ya, lebar sama tinggi dari bangunan tersebut. Nah, ini kan L per B. B itu terpanjang. Nah, ini 37 tinggi gedungnya. Harusnya ini itu ya 34,5 ya. Kalau 37 itu sebenarnya sampai ke puncak, ke tinggi puncak atapnya, tapi ini sampai ini aja, nggak sampai atap, nggak sampai atapnya, nggak sampai pucuknya, ini cuma sampai ini aja. Nah, kalau etaps dulu tahun lalu itu 34,5, sekarang mungkin ada tambahan 4 meter lagi ya, jadi 38,5 ya kayaknya. Ya sesuaikan aja dengan soalnya. Terus B-nya itu panjang dari gedungnya. CP-nya ini interpolasi didapat dari sini. Bentar, maaf. Nah, interpolasi didapat dari, oh ya, dari sini tadi. Nah, dari ini 2 sama 4. Close saja. Nah, 2 sama 4 kan. Sedangkan satunya CP-nya pakainya ini 0,8. Terus ada dinding tepi juga 0,7. Nanti saya jelaskan. Yang kedua yang membedakan itu tadi kan KZ-nya untuk atap kan hitung 1 kali aja ya. Soalnya atapnya juga sama. Hitungnya juga di atas. Makanya Z-nya itu atap sebelumnya itu kan dari ini dari bawah ini lantai dasar sampai pucuk atap sebelumnya kan untuk atap. Lah untuk gedung itu dihitung per tiap lantainya. Jadi tiap ketinggian 4 meter, ketinggian 7 meter. Ini basement ya, bawah ini basement. Bawah ini basement berarti dari sini 4 meter, 3 meter, berarti dari 7 meter kan, 10 meter, 13 meter, dan seterusnya. Jadi KZ-nya nanti dihitung berulang-ulang. Nah, jadi kalau direkap jadinya kayak gini kan. Pada lantai dasar ke lantai 1, ketinggian 4 meter, alfanya sama semua dari tabel ini. Bentar. Nah, ini dari sini alfanya 7 kan. 7, ZG-nya sama udah. Nah, KZ-nya ini dipengaruhi oleh ini tinggiannya. Nanti tinggal diubah di sini aja. Nah. Oke. Ini hurufnya ada 2 disesuaikan dengan fungsinya ya, syaratnya ini. Ini FT bisa diubah nanti ke meter, sekiranya berapa. Jadi itu ada di rentang antara berapa sampai berapa meter tersebut. Ini berarti buat lantai yang di bawahnya, ini buat lantai yang pas keadaan tinggi ya. Keadaan tinggi. Setelah itu direkap sudah selesai, dapat GZ kayak tadi, persis kayak di atap.
KJT-nya sama, 1 KD-nya 0,5, V kecepatan anginnya sama, mau dipakai atap maupun dipakai gedung sama. Kalau dapat di soal 25 pakai 25, kalau 30 pakai 30. Ya cuma membedakan di KZ-nya ini. KZ-nya sekali lagi di sini, KZ-nya dipengaruhi oleh ketinggian Z. Terus baru dapat GZ masing-masing ketinggian. Setelah itu barulah ini ada rekap dari CP-nya. Sekali lagi aku buka lagi CP-nya. Ini CP ada di sini. Dinding di sisi angin datang seluruh nilai CP-nya 0,8. Nah, sini 0,8 semua sama, tidak dipengaruhi Z. Ininya udah diinterpolasi tadi L per B sama hasilnya, dinding tapi juga sama. Direkap menandakan sama. Bisa kalian rekap gini, bisa kalian tulis saja untuk CP dinding datang dan pergi dan tepi bisa digunakan pada ketinggian berapapun. Ini sama ya, ini terusannya sebenarnya. Ini lanjut. Sebenarnya tabel lanjutannya. CP min GI, GCPI, nah itu. Di sini juga masuknya sama, pakai 0,18. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu CP-nya ada 3 ya, untuk angin datang, angin pergi, dan angin tepi. Kemudian juga yang beda itu Q-nya ya. Q-nya kan ada 25, 9, dan 34 ya. Jadi dihitung semuanya dari masing-masing tinggi ya. Jadinya direkap kayak gini. Untuk tinggi 4 meter, untuk dinding ini segini ya. Makin tinggi makin kuat anginnya. Gitu. Terus kalian bikin grafik. Asal itu dari hasil ini kan masih Newton per meter, ubah dulu ke kilonewton, bandingkan dengan nilai ini 0,77 kilonewton per meter persegi. Jika nilainya itu melebihi 0,77 kilonewton per meter persegi, maka gunakan hasil dari sini, tabel ini. Jika kilonewton per meter persegi, maka gunakan 0,77 kilonewton per meter persegi. Gitu. Kalau untuk atap 0,38 kilonewton persegi, kalau untuk portalnya 0,77 kilonewton meter persegi. Nah, hitungannya agak beda. Kalau atap tadi dijadikan per meter lari dari luasan, kalau sedangkan ini harus dijadikan beban titik. Nah, ini contohnya potongan sedikit dari sini. Jadi saya ambil versi sederhananya, potongannya dari sini. Saya potong sedikit dari kotak ini. Jadi 5 meter, 4 meter, tinggi 4 meter, 3 meter. Jadi ini kan ya. Panjang 4 meter, 5 meter, 4 meter, tinggi 4 meter, 3 meter, potong segini. Jadi gambarnya ini. Kalau saya ambil sedikit saja karena emang ini nanti juga konsepnya bisa dipakai di segala sisinya. Terus kita dapat bahwa ternyata beratnya P-nya itu kurang dari 0,77, maka kita pakai yang 0,77 kN per meter persegi. Nah, sedangkan kita butuhnya itu beban titik, maka yang harus kita kalikan apa? Maka kita harus kalikan sisi kanannya sama sisi kirinya. Luasannya segini awalnya. Nah, segini mau kita jadikan titik. Contohnya P1. P1 setengah, 5, kan setengahnya sini. Sama setengahnya sini enggak ada.
makanya nggak kuplus. Sama atasnya. Nah, setengahnya. Jadilah titik sini. P2 ada di sini. Karena ada 2, berarti ada di rentang 4 meter sama sebelah kanan kirinya ada di rentang 5 meter, makanya yang di pertama itu setengah kali 5 plus setengah kali 4. Lah atasnya cuma ada 4 meter, berarti setengah 4 meter, bawahnya nggak ada, berarti nggak usah di plus lagi, plus 0 kan sama dengan. Terus P5 langsung P5 nih. P5 ada sini ada 4 sisi kan. 4 sisi berarti yang pertama itu berapa? Setengah kali 5 plus setengah kali 4. Nah, setengah kali 4 ada 2 sini. Plus ini berarti setengah 4. Setengah kali 4 plus setengah kali 3. Nah, ini setengah kali 3. Jadi nanti pusat ke sini titik. Nanti kalian input di etapnya juga ke titik ini. Pertemuan antara kolom dan balok inputnya. Jadi seperti itu beban untuk anginnya. Oke, kita masuk langsung ke sesi tanya jawab. Nanti dilanjut absen. Monggo silakan. Monggo yang tadi mau bertanya mungkin bisa ditanyakan sekarang tadi. Sekalian presensi dulu aja ya. Yang saya panggil itu yang belum terpresensi. Berarti yang tidak saya panggil berarti udah ada presensinya. Yang saya panggil Iksan Budiartono, ada nggak? Iksan Budiartono nggak ada ya. Terus ada yang kelas pindahan dari kelas lain? Saya Mas. NIM? 002, kelas C. Oke. Yang lain ada? Nggak ada kan? Cuma 1. Oke. Berarti yang tidak saya sebut tadi udah ke presensi semua ya? Oke, saya kembaliin ke Mas lagi. Oke, terima kasih. Monggo dibuka pertanyaan. Kalau nggak ada ya cukupkan, nanti kalau kurangnya bisa tanya asisten masing-masing. Mana saya tunggu. Bagian plafon gimana? Udah paham belum? Teman-teman gimana? Plafon. Oke, Mam, kayaknya udah selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah berarti saya tutup. Ini deadline-nya 1 minggu. Berarti tercatat hari ini, hari Senin, berarti hari Senin depan masuk ke bab selanjutnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.